Life could be a dream. Life could be a dream. I could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan untuk menonton video ini. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 2 orang, yaitu Lucky Andika Pratama dengan NIM 19021040247 dan saya sendiri yaitu Yuniar Nur Imamah dengan NIM 19021040262 akan menjelaskan materi mengenai yang pertama yaitu hakikat rancangan penelitian, yang kedua jenis-jenis rancangan penelitian, dan yang ketiga adalah kesohihan penelitian. Presentasi dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan bidang studi yang diampu oleh Bapak Ahmad Syukron. Berikut penjelasan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat rancangan penelitian. Rancangan penelitian sepadan pengertiannya dengan desain penelitian. Rancangan penelitian dapat berupa skema menyeluruh atau dalam bentuk rencana program penelitian. Rancangan penelitian disusun dengan mempertimbangkan jenis masalah yang dikaji dalam penelitian dan target atau sasaran dari pembaca. Di dalam rancangan penelitian terdapat rencana dan prosedur atau strategi penelitian yang mendasari penelitian hingga metode dalam pengumpulan dan interpretasi data. Oleh sebab itu, menyusun rancangan atau desain penelitian merupakan langkah awal yang penting dalam sebuah penelitian. Dari beberapa hal yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rancangan penelitian adalah rencana, struktur, dan strategi penelitian yang disusun agar memperoleh jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis rancangan penelitian. Pada umumnya, rancangan penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Namun, ada pula yang membedakannya menjadi 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan yang terakhir adalah metode campuran, yaitu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Molong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Menurut Sugiono, secara umum jenis rancangan penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dari fenomena. Salah satu ciri dari metode deskriptif ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang menyangkut pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua adalah metode fenomenologi. Metode fenomenologi berorientasi pada pengalaman subjektif. Metode ini menyelidiki pengalaman dengan berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah metode penelitian dan pengembangan. Menurut Sukmadinata, penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang keempat adalah metode studi kasus. Menurut Samyaji, studi kasus merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan bukti empiris untuk membuktikan apakah suatu teori dapat diimplementasikan pada suatu kondisi atau tidak. Metode studi kasus digunakan untuk menelaah suatu kasus secara komprehensif atau ruang lingkup yang lebih luas dan lebih lengkap. Yang kelima adalah metode etnografi. Metode etnografi adalah suatu pendekatan penelitian yang mendeskripsikan sistem budaya atau kelompok sosial tertentu. Peneliti memeriksa pola-pola perilaku, kebiasaan, cara hidup, dan sistem gagasan suatu kelompok masyarakat. Yang keenam adalah metode interaksi simbolik. Interaksi simbolik merupakan cara pandang terhadap perilaku manusia yang dilihat dari interaksinya yang menggunakan simbol-simbol. Esensi dari interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Yang ketujuh adalah metode penelitian tindakan. Penelitian tindakan diartikan sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif, partisipatif, dan kolaboratif dengan model siklus.
Tujuan dari penelitian tindakan adalah untuk melakukan perbaikan sistem, cara kerja, proses, isi kompetensi, dan situasi. Dengan kata lain, penelitian tindakan ini berorientasi pada manfaat praktis atau action research. Dan yang terakhir yaitu nomor 8, yaitu metode grounded. Menurut Mozakir, metode grounded adalah sebuah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan atau menemukan sebuah teori substansial berbasis fakta di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian kuantitatif. PANS mengartikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka-angka yang dapat dihitung dan berbentuk numerik. Terdapat dua jenis rancangan penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama adalah observasional dan yang kedua adalah eksperimental. Yang pertama adalah observasional. Desain penelitian observasional tidak melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel penelitian. Penelitian ini hanya untuk mengamati fenomena alam atau sosial yang terjadi pada subjek atau objek yang diteliti. Jenis penelitian observasional dibagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Selanjutnya adalah desain penelitian eksperimental. Desain penelitian eksperimental merupakan penelitian dengan memberikan perlakuan atau intervensi kepada satu atau lebih kelompok yang bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari intervensi atau perlakuan tersebut kepada satu atau lebih kelompok tersebut. Saya Luki Andika Pratama di sini akan melanjutkan materi mengenai pengertian kesahihan penelitian. Kesahihan berasal dari kata baku sahih yang berarti benar. Dalam sebuah penelitian, kesahihan merupakan salah satu kriteria penting yang harus ada. Kesahihan menjadi pertanda bahwa suatu penelitian telah dilakukan dengan memperhatikan aspek keilmiahan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan memenuhi kriteria kesahihan apabila data-data yang termuat di dalamnya valid, yakni sesuai dengan masalah yang diteliti. Tidak hanya valid, kriteria lain yang turut menjadi penunjang kesahihan sebuah penelitian adalah reliable, yakni data-data yang termuat diperoleh dari sumber yang meyakinkan dan dikumpulkan dengan menerapkan teknik yang berbeda-beda. Materi yang selanjutnya yaitu kriteria kesahihan penelitian kuantitatif. Untuk mengetahui kesahihan suatu penelitian, tentu tidak hanya dilihat secara sekilas saja, akan tetapi perlu dilakukan uji kesahihan penelitian. Uji kesahihan penelitian dapat dilakukan dengan melihat apakah suatu penelitian telah memenuhi kriteria kesahihan atau tidak. Menurut Ricol dan Huba dalam Asyar, Sukmana, dan Andrini 2020 halaman 201, untuk mencapai penelitian yang sahih setidaknya diperlukan 4 kriteria, yaitu sebagai berikut. Kriteria yang pertama adalah kredibilitas. Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti harus mampu memastikan bahwa data-data yang diperoleh dan digunakan mengandung nilai kebenaran. Dengan begitu, hasil dari penelitian tersebut dapat dipercaya oleh pembaca kritis dan diterima oleh para responden yang menyumbangkan informasi-informasi tertentu. Ricol dan Huba juga merekomendasikan 7 teknik agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, yaitu A. Prolonged engagement, yaitu peneliti harus tinggal di tempat penelitian dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada subjek penelitian, mengetahui secara mandiri kompleksitas situasi, dan menghindarkan distorsi akibat hadirnya peneliti di lapangan. B. Persistent observation, yaitu melakukan penelitian secara terus-menerus untuk memutuskan aspek-aspek yang penting dan tidak, serta memusatkan perhatian kepada aspek-aspek yang relevan dengan penelitian. C. Regulansi, yaitu peneliti melakukan verifikasi temuan-temuannya. Sugiono dalam Maxis 2020 halaman 150 membagi triangulasi menjadi 3 jenis, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber adalah jenis triangulasi yang dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Misalnya,
Untuk menguji kredibilitas penerapan model pembelajaran X, maka penguji kesahihan data dapat dilakukan kepada guru dan siswa yang terlibat dalam penerapan model pembelajaran X tersebut. D. Peer debriefing, yakni peneliti meminta koleganya untuk menanyakan tentang metode yang digunakan, kesimpulan sementara, dan bias-bias yang mungkin disebabkan oleh peneliti, dengan catatan kolega tersebut tidak mengetahui lapangan tempat penelitian. E. Negative case analysis, yaitu sebuah prosedur yang dilakukan peneliti untuk menyempurnakan kesimpulan-kesimpulan sementara sehingga menjadi kesimpulan akhir yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. F. Referential inference checks, yaitu pengarsipan data-data temuan selama di lapangan. Arsip-arsip tersebut digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada kejanggalan-kejanggalan dalam hasil penelitian. G. Member check, yaitu melibatkan subjek untuk mereview hasil penelitian. Apabila subjek setuju dengan seluruh laporan peneliti, maka penelitian tersebut dapat dikatakan kredibel. Kriteria yang kedua yaitu transferabilitas. Moelong dalam Asyar Sukmana dan Andriani 2020 halaman 203 menyatakan bahwa transferabilitas berarti hasil penelitian pada konteks-konteks tertentu seharusnya dapat ditransfer kepada konteks yang lain untuk menciptakan keteralihan penelitian dengan memberikan uraian rinci. Uraian rinci tersebut akan mengungkap segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh pembaca. Untuk mengetahui apakah sebuah hasil-hasil penelitian dapat ditransfer atau tidak, peneliti dapat membandingkan konteks di mana penelitian tersebut dilakukan dan di mana hasilnya akan diterapkan. Pembandingan dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang mungkin ada di antara kedua konteks tersebut. Semakin banyak persamaan yang ada, maka semakin besar pula kemungkinan hasil penelitian tersebut dapat ditransfer. Misalnya, apabila terdapat seorang calon peneliti membaca sebuah hasil penelitian X dan memperoleh gambaran jelas tentang hasil penelitian yang dibacanya untuk melakukan penelitian yang sejenis, maka hasil penelitian X tersebut dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi. Yang ketiga, dependibilitas. Dependibilitas merupakan sebuah kriteria yang mengukur apakah suatu penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui dependibilitas penelitian adalah dengan menggunakan audit dependibilitas. Audit dependibilitas adalah meminta auditor independen untuk mereview aktivitas peneliti berupa audit trial, catatan data dan informasi di lapangan, arsip-arsip, dan laporan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Audit trial merupakan hal yang krusial, sehingga apabila seorang peneliti tidak memilikinya, maka uji dependibilitas tidak dapat dilakukan dan hasil penelitian bisa saja diragukan kesahihannya. Kriteria yang terakhir yaitu konfirmabilitas. Sama halnya dengan dependibilitas, konfirmabilitas juga berkaitan dengan mutu penelitian. Bedanya, jika dependibilitas menilai proses yang ditempuh peneliti, konfirmabilitas lebih menekankan pada pernyataan apakah data-data dan interpretasi lainnya sesuai dengan yang tertulis di audit trial. Konfirmabilitas juga bisa disebut sebagai tahap pemeriksaan. Misalnya, peneliti bidang linguistik mengkonfirmasi hasil penelitiannya pada jurnal-jurnal yang telah ada, berkonsultasi dengan ahli linguistik, atau mendiseminasikan penelitiannya pada sebuah konferensi untuk mendapatkan rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan. Konfirmabilitas yang menghasilkan confirmability audit juga menjadi penentu apakah penelitian telah memenuhi 4 standar penelitian, yaitu truth value, applicability, konsistensi, dan neutrality. Jika keempat standar tersebut telah terpenuhi, maka penelitian sudah bermutu, memiliki kesahihan, dan dapat diterima.
Sekian penjelasan materi dari kita kelompok 5. Terima kasih.